Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber Lokos dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini alhamdulillah YouTuber Lokos ada kesempatan nih. Sudah punya janji sama beliau di sebelah kanan ini. Waktu itu di latihan di lapangan Priok di Kecamatan Ketapang, dan alhamdulillah saya dan beliau masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih bisa silaturahmi, dan saya mau bayar janji saya. Nah, ini kebetulan kita sedang ada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Telanakan ya, di Telanakan. Nah, ini mumpung saya ada waktu, mampir deh main-main ke sini, grebek beliau yang satu ini, yang gondrong ini cerita. Tidak apa-apa Raya. Coba mengakrabkan diri lah kurang lebih. Biar enak nanti ngobrolnya. Kalau nggak akrab nggak asik Raya. Oke teman-teman, kita sedang ada di markas. Ini namanya kok berubah-ubah ya. Nanti kita tanyakan deh markasnya apa nih. Awalnya Brandal Jaya. Kemudian nggak dapat 1 tahun, berubah. Singo ngamuk. Singo Jawa. Ngamuk bahasa Madura. Nah, ini berarti ini ada campuran nih, ada suatu mix ya, ada suatu apa ya, ada suatu campuran mungkin ini. Ramuan ini kayaknya nih. Nah, nanti kita tanya-tanya sama beliau ini kenapa dan mengapa, dan sejarahnya pun kita tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa nih Rah? Lora Momon. Lora Mumun. Jadi nama panggilannya Lora Mumun. Nah, kalau Lora itu dalam bahasa Madura itu ya Lora sebenarnya, kalau bahasa Jawa Gus. Nah, berarti ini ada keturunan Bapak Kiai. Iya Raya. Iya. Kalau boleh tahu nih Rah, saya panggil Lora Ramumun ya Rah. Ini mohon maaf kalau boleh tahu, pondok pesantren dari ayahanda Lora Mumun itu di mana, Rah? Di Lumajang. Lumajang? Iya. Bukan di Madura? Bukan, di Lumajang. Kenapa ada di sini sampean? Karena mempunyai jodoh atau istri asli orang Telanakan, khususnya Kabupaten Pamekasan. Berarti Anda ini ada campuran Maduranya atau memang asli Jawa, Lora? Asli Jawa. Asli Jawa. Dan kenapa Anda mau melestarikan kebudayaan Madura ini, yaitu karapan sapi? Ada visi dan misi apa ini, Rah? Kalau boleh saya tahu. Saya setelah domisili di sini, berkeluarga di Pulau Madura, khususnya Pamekasan, Desa Telanakan, dan mempunyai keturunan. Dan saya wajib ngikutin budaya sini, budaya anak. Oh gitu. Ya. Itu alasan Anda untuk senang ke karapan sapi. Karapan sapi. Ya. Jadi beliau ini bukan asli Madura ya, bukan asli Madura, orang Jawa yang merantau atau melanglang buana nih ceritanya. Siap. Merantau atau melanglang buana nih, Ra? Saya kok sampai dari Lumajang ke menetap di Madura. Kok enggak menetap di Jakarta atau dia Kalimantan atau kenapa gitu loh, Ra? Udah cukup dah untuk merantau dan melanglang buana. Mungkin dah jodoh di sini. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya jatuhnya di sini juga ya, Ra ya? Di sini di Pamekasan. Alhamdulillah. Ibu sehat, Ra? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, Ra ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. sip. Alhamdulillah. Nah, ini Lora, membicarakan tadi kan Lora orang Jawa. Kemudian karena memiliki jodoh, soulmate-nya nih ceritanya, belahan jiwanya ada di Madura, oleh Allah setelah melanglang buana keliling dunia lah ceritanya, dituntun ke Madura, akhirnya ketemu dengan belahan jiwanya di sini, dan akhirnya memutuskan untuk melestarikan budaya Madura. Pernahkah Anda berkecimpung di apa ya, istilahnya kebudayaan yang lain, Jawa lah? Kalau Madura udah jelas nih. Nah, yang Jawa ini belum jelas, bisa diceritakan, Pak? Kalau di Jawa dulu, meskipun saya putranya Kiai, saya senang dengan seni budaya Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Ya. Ini sebagai debusnya atau sebagai apanya, Ra, di Reok Ponorogo? Alhamdulillah pernah jadi warok termuda. Warok. Setanah Jawa. Setanah Jawa. Ya.
Ternyata bro, garang ternyata. Terus gimana Ra? Nah, setelah itu karena di Madura ini identik dan fanatik dengan agama, jadi saya tinggalin itu semuanya. Saya kembali ke awal dalam keluarga besar saya. Jadi boleh dikatakan warok itu Saya tinggal. ditinggalkan ya. Memang kalau ceritanya warok yang saya tahu nih, ya saya tidak bisa cerita di kurang ya begitulah gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya warok itu seperti apa. Oke paham lah. Nah kalau boleh tahu Ra, sudah berapa lama memutuskan oke lah saya tinggal di Madura karena saya punya istri di Madura. Ini mulai tahun berapa Ra? Tahun 2015 bulan 2. 2015 berarti kalau 5 tahunan Ra ya? 5 tahun. 5 tahunan. Ini di Madura Lora sudah keliling kemana ke seluruh Madura atau langsung menetap di Pamekasan di Telanakan ini Ra? Langsung menetap di Pamekasan. Oh gitu ya Ra. Iya. Jadi kurang lebih 5 tahunan di sini Ra ya. Tapi sudah sangat beradaptasi ya Ra. Alhamdulillah udah nyampe mana-mana keliling Madura. Oh gitu. Oke. Nah ini Ra, berbicara masalah nama di belakang tuh. Awalnya kan saya kenal dengan Lora Mumun. Itu kalau nggak salah berjabat tangan ini langsung bertatap muka di Ketapang nih. Iya. Awalnya saya tahu beliau ini memperkenalkan saya Lora Mumun, pemilik dari Brandal Jaya. Nah, ceritakan deh Lora tentang ini Brandal Jaya itu apa? Kok namanya maaf ya. Ini kan keturunan kiai, kok dinamakan Brandal ini? Brandal ini kan bahasanya gimana ya? Kayak orang uraan atau gimana ya? Serba negatif ada di Brandal itu. Kenapa kok dinamakan Brandal? Ada jayanya lagi. Kayak membanggakan Brandal atau Jaya gitu. Ini gimana Ra? Itu sebenarnya identik dengan guru atau panutan saya. Saya paling suka atau saya mencintai beliau. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, Sunan Kalijogo. Nama beliau sebenarnya kan punya julukan Brandal Lokajaya. Kenapa nama tim saya namakan Brandal Jaya? Dulu saya sama malang melintang kayak insya Allah sama hampir mirip perjalanan beliau. Itu makanya saya buat pedoman biar saya ingat juga sama beliau. Dan istilahnya sama agama, saya bikin nama tim Brandal Jaya. Jadi yang dinamakan Brandal Jaya itu berarti tidak identik dengan hal yang negatif ya. Kalau boleh tahu nih, Lora, saya baru dengar Sunan Kalijogo ada julukan Brandal Lokajaya. Ya, beliau kan dulu seorang pencuri. Bener. Iya. Kalau katanya orang Jawa, gento, orang meler. Gento. Ya. Oke. Gento itu bahasa Jawa agak kebaratan. Gitu. Itu namanya gento. Gento itu seorang anggaplah preman. Beliau tapi bantu untuk sesama. Ya, memang kalau sejarahnya Sunan Kalijogo dia mencuri kayak Robin Hood-nya Indonesia ya. Kalau di luar negeri ini ada Robin Hood, mungkin teman-teman saya kira nggak asing lagi nama ulama yang satu ini yaitu Sunan Kalijogo. Yaitu dia mencuri, cuman hasil curiannya dia bagikan ke fakir miskin. Begitu ya Raya? Bener. Itu pernah saya jalanin dulu. Meskipun saya putranya kiai, saya pernah jalanin itu. Mencuri juga Ra? Iya. Untuk fakir miskin? Iya. Nah terus Ra? Sekarang karena udah menetap di Madura, saya berhenti dah semuanya total. Oke. Jadi nggak mencuri lagi Raya? Iya gitu ya. Oke, akhirnya dinamakan Brandal Jaya. Terinspirasi oleh ulama Kiai Sunan Kalijogo ya, sehingga dinamakan Brandal Lokajaya. Oh gitu. Nah, ini yang lucu lagi. Belum dapat 1 tahun, Lora ini terinspirasi. Beliau mengatakan terinspirasi oleh Sunan Kalijogo. Nah sekarang kok dirubah Ra? Di waktu saya gerbek itu waktu malam-malam. Di ultahnya Jetmatic ini namanya kok Singo Ngamuk. Nah, Singo kan bahasa Jawa, Ngamuk itu bahasa Madura. Oke, saya tidak akan membahas ini dulu. Yang saya tanyakan, kenapa kok dirubah nama panutan tadi? Ada apakah gerangan? Apakah terlalu berat untuk
beban ya, atau kan ada nih, ada orang punya nama terlalu berat harus diganti gitu. Apa hal seperti itu? Mungkin apa yang di Emang benar terlalu berat. Dulu kan sapi saya namakan Berandal Jaya juga dan timnya. Karena sekarang semuanya sapi ini saya turunkan terhadap anak yang mempunyai budaya aslinya. Sebagai orang Madura, keturunan saya kasihkan Singo Ngamo. Singo biar ingat terhadap bapaknya, kalau bapaknya asli orang Jawa. Jawa. Bukan singa, Pak. Bukan. Mungkin bukan singa, cuman karakter singanya ada di bapaknya. Gitu. Mantap ini. Apa ya, singo itu atau singa raja hutan ini. Gitu. Terus gimana, Ra? Biar putra-putri saya mencintai budaya aslinya. Madura. Saya nggak mau putra-putri saya ngikutin budaya-budaya asing dan budaya luar. Madura tetap Madura. Kerapan sapi tetap kerapan sapi. Oke. Itu yang saya ajarkan terhadap generasi saya. Jadi nggak mau putra-putri saya mengenal dunia asing. Budaya asing nggak mau. Boleh. Meskipun ini katanya orang Jawa, budayanya wong deso. Tapi kalau bisa saya junjung tinggi. Gimana caranya bisa nyampe lagi kayak zamannya dulu kerapan sapi nyampe mancanegara. Betul. Oke. Nah, singo bahasa Jawa. Ya, yaitu bahasa Indonesianya singa. Bahasa Maduranya singa ya. Macan beda, bukan macan ya. Ada yang ngomong tuh macan, bukan macan beda lagi ya, Ra ya. Beda. Terus ngamuknya nih, Ra. Ngamuk nih sering ngamuk atau gimana nih, Ra, ceritanya, Ra? Karena kan itu motivasi biar gimana di lapangan sapi putra saya ini yang tim Berandal Jaya ini bisa greget, bisa ngejar yang lain. Biar ngamuk gitu. Penambah semangat ya. Semangat. Penambah energi ya, motivasi ya, biar ngamuk gitu ya. Iya. Ingat teman-teman, ngamuk tuh bukan ngamuk hal yang negatif ya. Yang dimaksud Lora adalah ngamuk biar ada penambahan energi, semacam semangat ya, kurang lebih seperti itu, Ra ya. Iya, semangat. Ngomong-ngomong nih, Ra, mulai kapan Lora memutuskan untuk memiliki sapi karapan? Mulai kapan nih, Ra? Alhamdulillah bulan Suro yang tahun kemarin, alhamdulillah itu sebenarnya bukan karep saya ada kedatangan mimpi disuruh beli sapi. Awalnya ini sudah di luar nalar nih ceritanya. Karena urusan goib ini sudah urusan goib ini. Didatangi mimpi untuk membeli sapi. Kan kalau didatangi suruh beli sapi kan bisa beli sapi untuk ternak, untuk ke sawah, dan untuk karapan. Yang didatangi ini maksud dari mimpi itu sapi-sapi yang bagaimana? Apakah spesifik begitu, Ra? Alhamdulillah sapi itu dulu nggak disukain sama banyak orang. Dan alhamdulillah saya rawat sapi itu meskipun jelek kata orang dan sekarang jadi bahan pembicaraan pemager saya itu. Gitu. Ya. Nah, ini, Ra. Sejak berarti tahun kemarin ya, Lora Mumun sudah mulai berkecimpung dan memiliki sapi karapan. Iya, di bulan 9. Baru dong berarti kalau gitu ya. Baru, masih sangat baru ya. Baru. Bulan 9 tanggal 25 waktu itu. Hari Jumat Manis. Lengkap ini tanggalnya nih. Lengkap so. Kalau saya pasti lupa. Tapi sama istri ingat nggak ulang tahunnya, Ra? Alhamdulillah ingat. Alhamdulillah, saya pikir lupa nanti. Sampai ingat istri enggak, aduh bahaya ini. Bisa jadi perang nih nanti. Alhamdulillah ingat. Bisa piring melayang ke udara semua. Oke lah. Nah, inilah kembali ke karapan. Awal memiliki karapan sapi langsung punya berapa pasang, Ra? 1 atau 2? Langsung 10 atau gimana, Ra? Alhamdulillah masih punya 1, bukan 1 pasang. Waktu itu, ya. Alhamdulillah masih belajar, sama-sama belajar. Ya kalau namanya kemenangan ya jauh tetap kalah Masian. Tapi di sana tetap semangat karena untuk budaya anak. Ya. Ini bukan masalah kalah atau menang, Ra Mumun ya. Kalau menurut saya Anda termasuk orang hebat. Kenapa saya kata orang hebat? Anda adalah salah satu bagian dari orang-orang yang peduli dengan tradisi dan budaya Madura. Apalagi orang Jawa. Sedangkan ada orang Madura sendiri kadang-kadang dia nggak peduli dengan tradisinya. Nah ini orang Jawa, Lora Mumun dari Lumajang, malah dia suka dan mau melestarikan kebudayaan. Saya bangga.
Dengan budaya Madura bangga. Apalagi dia bilang bangga. Waduh, keren banget. Bangga, khususnya kerapan sapi. Karena kenapa? Kita ke barat, ke Bangkalan bisa nyari saudara. Iya, cari Ian gitu. Ke Sumenep ada saudara kita komando bisa mampir. Oke, mantap. Kan banyak saudara. Benar-benar. Jadi budaya atau hobi kita jadikan jembatan silaturahmi. Kurang lebih bener. seperti itu, Raya. Siap, bener. Oke, Ra. Nah, sekarang nih ngomong-ngomong, punya berapa pasang nih, Ra? Alhamdulillah punya 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang. Oke. Berarti nambah dong. Insya Allah Yang pertama dulu dijual atau masih ada sampai sekarang? Ra? masih ada. Nah, kalau boleh tahu nih, Ra, sapinya yang sekarang ini yang pertama dapat yang 1 pasang itu dapatnya dari mana, Ra? Apa langsung dari Pulau Sapudi atau beli dari seseorang yang ada di Madura ini, Ra? Alhamdulillah saya beli bukan dari Sapudi, langsung desa Ambat sini. Tetangga desa. Boleh tahu dengan Bapak siapa atau gimana? Nomor 1-nya sama Mas Maksum Oh, Pak yang Maksum. pemager. Nomor 2-nya sama Pak Lias. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau yang satu pasangnya lagi lah, yang baru nih. Alhamdulillah langsung dari Sapudi. Oh, langsung boyong dari Sapudi. Sapudi. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, Ra, maaf nih, kalau boleh tahu, yang terbaru nih yang dari Sapudi ini dapat harga berapa sih, Ra? Alhamdulillah murah. 9.200.000. Satu ekor. 1 ekor. 2 berarti 18 ya? 18 19-an nih. Iya, 19-an. 19 ya? Iya. 19 juta ya? 19 juta. Ini masuk murah ya. Tapi belum berprestasi di sana ya? Belum ya. Tapi nanti kalau berprestasi ini ada kebanggaan tersendiri biasanya. Karena dimulai dari nol ya, kayak pom bensin. Mulai dari nol, Pak ya gitu. Iya. Kan di pom bensin gitu, Ra. Meskipun yang awal, yang sekarang gede, yang udah gede itu alhamdulillah murah dapatnya. Itu berapa, Ra? Kalau boleh tahu? Insya Allah kalau nggak salah yang pemager itu dulu 13 juta. Kalau yang peneket 26. 26. Ya. Lebih mahal yang 26 yang peneket ya. Ya. Oke. Nah, sementara ini kan nggak ada prestasi nih, Ra. Bukan nggak ada ya, belum apa ya, belum rezeki ya. Belum rezeki. Yang terakhir kemarin kalah di waktu di Ultah Jetmatic sama Big Boss itu punya Lora Mumun gugur di apa ya, kalah di babak keberapa, Ra? Kedua kalinya. Oh, di babak keduanya, saringan kedua. Iya, saringan keduanya. Gitu. Kalau dari segi yang setiap lomba kan Ramumun kan nggak mungkin diem. Dilihat, oh kurangnya sapi ini saya nih di sini. Sudah ketahuan nggak kekurangan dan kelebihannya, Ra? Nah, kalau kelebihan sapi saya dan kekurangan sebenarnya dari saya. Karena saya takut kalah, jadi telur saya tambah dan racikan itu. Kebablasan ceritanya. Iya, jadi overdosis. Iya. Terlalu panas itu. Bukan lari, bah diem. Sakit perut mungkin. Iya. Oh gitu. Saking semangatnya. Saking semangatnya takut pengen ngebanggain satu kabupaten saya dan desa saya. Saking dari semangatnya. Kebablasan. Iya, kebablasan. Tapi kalau nggak salah nggak belajar ceritanya. Iya, ya? Karena itu kan pengalaman untuk pembelajaran kita, kan gitu. Nah, itulah teman-teman obrolan saya dengan Lora Mumun selaku pemilik Brandal Jaya dulunya. Ini sebentar, satu lagi. Mau ditetapkan Brandal Jaya apa Singo Ngamok, Ra? Sekarang. Kalau untuk panggilan, insya Allah saya tetapkan Singo Ngamok. Tapi kalau panggilan? Panggilan. Tapi kalau untuk tim tetap Brandal Jaya. Oke, jadi untuk nama timnya ditetapkan tetap Brandal Jaya atau Brandal Loka Jaya? Brandal Jaya. Brandal Jaya aja ya. Nah, tapi kalau panggilan di lapangan Singo Ngamok. Gitu ya, berarti double, punya 2 nih. Untuk di rumah Brandal Jaya, maksudnya di kandang, di lapangan Singo Ngamok. Biar tambah semangat ya. Greget ya. Benar. Karena nama adalah bagian daripada doa. Bener. So alim nih ceritanya kan bareng Ramumun. Tapi nggak apa-apa lah, semoga ketularan beliau ini yang baik-baik tapi ya. Amin. Oke. Well, teman-teman, itulah obrolan hangat saya dengan Lora Mumun selaku pemilik tim karapan sapi Brandal Jaya. Beliau adalah orang Lumajang asli Jawa yang merantau dan menetap di Pulau Madura ini, tepatnya di Kabupaten Pamekasan, di Telanakan. Beliau termasuk orang hebat. Kenapa saya mengatakan hebat? Karena dia bukan orang Madura. Kalau orang Madura sendiri melestarikan budayanya keren. Nah, ini double kerennya. Jempolnya mau 2 deh. Oke.
Terima kasih banyak Rah atas Sama-sama. waktunya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan YouTuber low cost ini yang dari Bangkalan. Alhamdulillah tidak sia-sia jauh-jauh dari Bangkalan ke Pamekasan, kurang lebih hampir 1,5 jam perjalanan saya di sini, dan alhamdulillah bisa bersua dan bertemu dengan Lora Mumun selaku pemilik tim karapan sapi Brandal Jaya, dan kalau di lapangan Singo Ngamuk. Begitu teman-teman. Well, thank you very much for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan jika teman-teman menganggap channel ini channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Cuman bagi yang ikhlas saja. Sekali lagi, untuk yang ikhlas, nggak apa-apa, karena channel ini hanya butuh orang-orang yang ikhlas untuk mensubscribe dan memencet tombol like, share, dan tombol loncengnya pula. Bukan begitu, Ra? Siap. Hanya yang ikhlas saja, Ra, ya? Siap, wajib itu. Wajib, wah itu kan wajib kata Lora. Masa nggak percaya dengan ulama? Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.